Hah? 2 jam. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ngasih tip dan trik buat nulis buku. Oke. Tip dan triknya ada di Open Course. Lu pada nggak tahu sih, parah jadi orang. Jadi masuk ke Open Course ITTS ACID. Nggak ada sih, salah, nggak ada di Open Course. Ada di kuliah yang satu lagi, LMS Ono Center. Di LMS Ono Center RID/Moodle, di situ ada kuliah tentang tip dan trik teknik menulis. Oke, ini saya harus login dulu. Jadi di website saya yang lama banget ini umurnya udah sekitar 8 tahunan lah. Di sini ada kursus teknik menulis. Oke. Ini teknik menulis ada di sini ya. Oke. Tapi sekarang silakan dibaca-baca. Saya akan langsung to the point-nya aja ya. Masuk ke wiki saya, onocenter.org/wiki. Oke. Di bagian bawah sini ada teknik tulis menulis. Ini tujuan hidupnya dulu. Yang langsung ini, naskah yang perlu disiapkan buat penerbit. Oke. Ini naskah yang perlu disiapkan buat penerbit. Jadi kalau kita nulis buku harus nyesuaiin sama penerbit. Saya biasanya sama Andi di Jogja. Satu lagi penerbit yang oke banget adalah LX Media. Oke. Beda antara Andi sama LX Media. Kalau Andi mereka cukup berbaik hati untuk kita, dia akan ngeditin naskahnya kita. Ngedit itu maksudnya nge-layout ya. Tulisannya tetap dari kita tapi layout dari dia. Kalau si LX, dia punya template-nya dan kita naskahnya harus sesuai dengan template itu. Soalnya dia nggak mau nge-layout. Oke. Jadi LX Media bisa masuk ke sini. LX Media, cari LX Media. Kok apa ya? .id kali ya? Lupa. Kayaknya .id deh. Ini biasanya buat Andi ya. Jadi pakai Word biasa, 1 spasi, jangan pernah bikin 1,5 spasi. 1 spasi. Cuman saya ngasih syaratnya bukan 150 halaman, 200 halaman. Oke. Kenapa 200 halaman? Nilainya lebih tinggi daripada 150. Kalau 200 halaman itu dosen-dosen juga takut semua. Kalau 150 dosen masih lu masih nggak ada apa-apanya. Tapi udah mulai 200 halaman dosen semuanya takut. Tujuan hidup nulis buku adalah buat naikin ratingnya kita. Nah terus yang perlu disiapin ini, dipisahin halaman-halamannya sebenarnya. Oke, ada halaman judul. Halaman judul bukan berarti cover depan. Halaman judul cuman judul, nama penulis, udah. Jangan bikin desain cover. Itu kerjaannya penerbit, bikin desain cover. Cuman sebagian besar dari kita seringkali kalau masukin naskah sekalian ngedesain covernya, percuma. Jadi itu nggak akan dikerjain, penerbit yang ngerjain. Dah, desain cover nggak usah kerjain ya, beres ya. Kata pengantar, copy paste dari kata pengantar buku yang ada. Yang lain dirubah dikit. Kata pengantar biasanya terima kasih gitu ya. Dah, nyontek aja. Daftar isi dibikinnya otomatis. Jadi kalau kita nulis, dia bisa bikin daftar isi otomatis sebenarnya si Word. Terus materi lengkap itu buku, kalau saya punya kebiasaan per bab dipisahin filenya. Kalau kita lagi ngedit buku, sebaiknya materi per bab dipisah. Jadi buku jangan dibikin satu file semua, jangan. Pusing kepala lu urusannya. Ngeditnya tewas di kepala. Jadi saya biasanya misahin. Nanti saya kasih lihat ya naskah yang lagi saya edit. Terus ada tentang penulis, daftar pustaka. Nah ini yang penting juga. Kalau saya daftar pustakanya ada di setiap bab. Kalau saya. Tapi boleh aja daftar pustaka ditaruh paling belakang boleh. Tapi kalau saya daftar pustaka ditaruh setiap bab. Oke, bab tentang ini daftar pustaka gitu ya. Nah, sinopsis adalah gini. Ini harus ngerti dulu ya. Yang namanya penerbit
itu pedagang. Kalau orang mikirnya penerbit tuh orang kalau buku kita terbit kayaknya kita jagoan banget ya, bisa diterima sama penerbit. Kagak. Penerbit itu pencetak buku, dia punya mesin cetak. Kalau dia nerima naskah dari kita, dia harus bisa mastiin naskahnya ada yang beli, gitu ya. Kalau dia terima naskah terus dia cetak kagak ada yang beli, rugi nih penerbitnya. Soalnya kan udah ngeluarin kertas segala macam, ngeluarin tinta, ngeluarin kertas kagak ada yang beli, tewas nih penerbit. Jadi penerbit cara berpikirnya sederhana banget. Dia pengen nerbitin buku yang laku dibeli orang. Titik habis. Nggak ada urusan sama kuliah apa kualitas buku. Beres ya, ngerti ya? Konsekuensinya apa? Supaya buku kita laku, buku ilmu apa yang harus ditulis di situ? Udah kebayang belum? Antara nih pertanyaannya, mending kita nulis materi tentang yang level S3, S2, S1, D3, D2, D1, atau SMA, SMP, SD, mana yang paling laku? Ulang, S3, S2, S1, D3, D2, D1, SMA, SMK, SMP, SD. Di antara 10 tipe materi mana yang paling laku? S3? D3? Salah semua. SD yang paling laku. Soalnya bangsa Indonesia sebagian besar adalah lulusan SD atau masih SD. Gitu ya. Dan itu jumlahnya jutaan. Bayangin, kita bikin buku buat anak SD, materi paling tolol di dunia aja lah ya, tulis tentang cara baca buku gitu ya, tentang baca buku bahasa Indonesia, itu yang beli sejuta-juta. Dahsyat. Bayangin, satu buku untungnya penulis dapat duit 5% dari harga buku. Misalnya buku SD dijual 30.000, 5% berarti berapa ya? 1.500 ya, kecil kan? Kalau yang beli 1 juta berapa duit? 1 juta kali 1.500, 1,5 M. Jadi kalau mau nulis, mau kaya raya, mending nulis buat SD atau SMP atau SMA. Jangan pernah nulis soal hacking, data science, kagak yang beli. Kenapa? Ya enggak, buat sekarang juga sekarang. Ini si Olia mah minta di klik-klik doang, dia mah parah jadi orang. Jadi karena Anda kuliah sama Ono, kepaksa ada bukunya buku IT yang bakal belinya sedikit. Ya udah, nasib lu jelek. Tapi kan kelihatannya kita jagoan. Tapi itu bukan buku yang favorit buat penerbit sih sebenarnya. Penerbit sukanya buku yang laku. SD. Jadi mereka akan lebih suka kalau buku itu dipakai di kuliah. Sebenarnya gitu ya. Udah kebayang ya logika berpikirnya ya. Jadi dia akan lebih suka kalau bukunya dipakai di kuliah. Jadi kalaupun kita nulis, diusahakan nulis supaya ini jadi buku referensi kuliah kalau bisa. Jangan buku cuman sekedar wah jagoan, nggak laku. Jadi kalau bisa jadi referensi kuliah, jadi bahan buat kuliah sebenarnya, itu yang lebih bagus. Kalau saya nulis itu, kalau lihat buku saya, bukunya Ono itu adalah kuliahnya Ono yang tadi di copy paste jadi buku. Ya jelas dipakai buat kuliah dong. Udah jelas kalau dipakai buat kuliah, penerbitnya suka banget. Beres ya? Logikanya sederhana banget ya. Udah. Jadi yang harus siapin ini doang sebenarnya. Ini, oke. Udah kebayang ya? Sekarang sedikit gambar sebaiknya jangan ada warna. Kenapa nggak ada warna? Soalnya mesin cetaknya hitam putih. Lu jangan pakai warna. Nyok benar. Jadi mesin cetaknya hitam putih, jadi jangan pakai gambar color. Kalau pakai grey boleh. Jadi ada abu-abunya apa, pakai warna abu apa. Terus gambar, jangan layar di capture screen semuanya, taruh, bubar, karena printer itu resolusinya lebih kecil daripada layar, nanti nggak kelihatan. Jadi mendingan di zoom, kalau butuh gambar di zoom, terus
ya dikasih keterangan ini apa, beres ya. Jadi cuma itu aja. Ini trik yang gedenya dulu ya. Buku cuma kayak gini trik gedenya. Yang perlu naskahnya kayak gini. Nah sekarang saya kasih lihat dulu. Sinopsis itu adalah, kalau pernah lihat buku di toko buku, di bagian belakang itu ada tulisan tentang buku itu kan. Jadi sekilas tentang buku itu ya. Sinopsis tujuannya adalah supaya orang yang pengen beli buku cukup baca sinopsis terus bakal beli buku. Jadi sinopsis itu iklan buku. Terus ya. Jadi dalam sinopsis ditulis, kalau Anda beli buku ini, lu jadi pintar banget loh. Nah, beli itu. Kalau ada beli buku ini, lu jadi kaya raya banget loh. Orang beli. Jadi harus kayak gitu kalimat-kalimat bajingan ditaruh di situ. Terus ya. Jadi sinopsis tujuannya seperti itu, dan sinopsis itu paling cuma setengah halaman lah kira-kira. Itu buat cerita tentang buku. Terus ya udah kebayang ya. Jadi lihat-lihat aja gimana cara orang lain nulis buku. Buku ini tentang apa. Jadi intinya mah jangan terlalu, ini minta maaf aja ya. Kalau nulis buku jangan terlalu lurus sih. Dagang. Parah banget ya. Pasti si Gasper juga nggak pikir ke arah situ sih. Dia mah lurus orangnya parah. Dah kebayang ya? Dagang. Dah. Ya kenyataan hidup di Republik ini mah kayak gitu tuh. Kalau nggak buku nggak laku. Jadi, dan ini mereka sudah bayar ya. Sinopsis kayak gitu. Sekarang tentang penulis. Tentang penulis jangan panjang-panjang. Jangan CV panjang-panjang ditaruh, jangan. Tentang penulis cuma isinya sederhana aja, ngasih tahu ke pembaca bahwa gua tuh jagoan, titik habis. Gak usah panjang-panjang, 1-2 paragraf, gua jagoan, lu harus beli buku gua. Bukunya apa? Kalau lu beli buku ini lu bakal kaya raya, atau jadi pinter banget, atau jadi hacker paling jago di Republik ini lah. Nah, karena gua jagoannya, jadi lu harus belajar dari jagoan. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, sekarang saya kasih lihat. Icip-icip. Jangan khawatir, ini direkam dan gua upload ke YouTube ya. Ini Onowi Purwo. Ini tentang tentang penulis lah. Saya biasanya cuma kayak gini doang sih, saya ambil dari sini kalau nggak salah. Oke, ini lagi versi panjang. Ini nih. Ini kayak gini sih. Kira-kira kayak gitu. Oke. Kasih tahu saya siapa, hasil karyanya kayak gimana. Udah. Intinya sih gue jagoan, dah, titik habis. Selesai. Jadi, mulai dari sekarang mulai mikir, kita jagoannya di mana sih? Hitung-hitung. Misalnya kita punya pacar berapa? Nggak usah ditulis loh. Kita gitu. Terus ya. Jadi ngasih tahu kita jagoan di mana, titik habis, selesai. Cuman kalau udah enak, kalau yang paling enak misalnya kita aktif di kelompok apa, tulis kita aktif kelompok ini, kita termasuk pendiri kelompok apa. Walaupun nanti kelompoknya anggotanya cuma 5, tapi kan keren loh. Kita pendiri kelompok hacker ITTS. Anggota 5 orang, nggak usah tulis 5 orang, nggak usah. Tapi kita pendiri kelompok hacker ITTS, pendiri kelompok e-sport ITTS, pendiri apa? Wah, pendiri hebat banget lah pokoknya. Nggak usah disebut anggotanya berapa, nggak usah. Tapi kan kita jagoan, gitu ya. Beres ya, sih ya. Gue paling demen bagian. Terus sinopsis udah beres ya, dah. Oke, sekarang saya masukin ke nulis bukunya. Nulis buku paling gampang adalah baca buku yang udah ada. Kalau kita harus ngarang dari nol, ngarang kata-kata, tewas. Karena otak kita cuma segede gini, apalagi makannya nasi, susah. Jadi paling gampang cari kata-kata orang lain, tapi jangan pernah ngambil dari satu sumber. Jadi sumbernya banyak, bisa dari buku lain, bisa dari web segala macam. Oke, ini di perpustakaan sebelah sana udah saya jalanin lagi. Suka mati sendiri ya? Mati. Hah? Kalau mati di booting aja deh, booting aja, mati nyalain lagi gitu aja. Oke. Saya masuk ke sini ya. 192
1749 library 2 sekarang. Ini library 2. Ini ada 3 folder di sana di belakang. Ini ada network khusus, yang ini kan buat kuliah saya ya. Tapi kalau si Grassberg kayaknya yang ini deh. Lu yang artificial intelligence ya. Di sini ada folder machine learning soalnya. Coba M. Hah? Ada yang nggak bisa di-download, harus di copy ulang berarti. Nih. Ini bisa di coba. Saya ambil aja ya, sembarangan aja nih ya. Dari sana, dari belakang. Ini downloadnya setengah mati karena itu servernya adalah komputer Jadwal. Oke. Jadi setengah mati kan download. Aduh, downloadnya setengah mati ya. Aduh, parah banget ya downloadnya. Ya udahlah. Jadi kalau bisa lihat buku tadi, terus ambil idenya, copy paste ke Google Translate beberapa. Jadi kalau kita lagi nulis sesuatu ya, lihat idenya dari buku ini, lihat idenya dari buku ini, lihat idenya dari buku ini, lihat dari web ini segala macam, copy paste Google Translate kalau perlu, kumpulin, ditulis ulang dari kata-kata itu. Jadi kita nggak dari nol sih, ditulis ulang. Akan lebih bagus lagi kalau kita sudah nyoba. Jadi terus kita bisa kasih kecapnya lebih enak kan. Wow, coba caranya kayaknya kita jagoan banget udah pernah nyoba, kalau nyobanya sederhana banget sih. Kita cobain terus kasih kecap seperti itu, pernah coba gini, source code-nya seperti apa, dikasih lihat semuanya, tulis. Tapi jangan pernah dari satu buku copy paste ditempel. Itu namanya plagiat. Kalau kita dari banyak sumber ambil, tulis ulang, itu bukan plagiat. Terus ya, jadi usahakan bukan plagiat. Ambil banyak sumber, kumpulin jadi satu, bukan plagiat. Nah, sampai sini beres, kebayang ya? Jadi caranya gitu, ambil, terus kalau bisa kita nyobain juga, terus tulis. Terus logika berpikir dalam buku. Nggak gitu. Ini gue lagi nggak bisa download soalnya. Saya kasih lihat buku saya aja langsung ya. Buku yang udah jadi dulu lah. Sini dokumen B, ini I, A, B ada di atas ya. Buku yang udah disubmit lah. Buku inilah. Oke. Ini sinopsis. Bisa digedein nggak ya? View zoom in ya. Ini sinopsis kayak gini lah kira-kira bentuknya. Oke. Itu bisa, kalau saya sering kali sinopsis dari daftar isi, kalau saya biasanya. Nah, bab satunya tuh, kalau enggak saya kasih lihat secara umum ya. Kalau ini bukunya tentang kelihatan nggak sih Dayo? Kelihatan pelan-pelan ya. Waktu nulis ini perhatiin baik-baik, saya dianggap beda file. Beda loh filenya. Dan waktu saya nulis, saya belum nulis ini bab 1, bab 2 enggak. Saya nggak kasih nama bab 1. Pokoknya ini tentang masalah pertama orang waktu masuk ke dunia ini, dia bingung harus mulai dari mana. Jadi di sini mulai saya tulis harus mulai dari mana. Terus mulai pengenalan konsep-konsep. Jadi mulainya konsep dulu, cerita konsepnya. Tapi yang paling awal banget, kenapa sih lu harus belajar kayak gini? Perutamanya kayak gitu. Jadi kita betul-betul waktu nulis buku itu kayak mengarahkan orang harus lewat mana jalannya. Jadi harus mulai dari mana? Terus mulai dikasih konsepnya, baru nanti mulai masuk sini. Ini masuk ke barangnya apa sih? Ini perangkat itu barang. Makhluknya seperti apa? Belum sampai pakai makhluknya ya. Jadi karena kita mainnya di teknologi, jadi mulai pengenalan dulu, teori, udah gitu mulai masuk ke makhluknya seperti apa. Ini makhluk nih, ini antena, ini soalnya lagi ngomongin apa wireless ya.
antena. Jadi mulai ini hardware ya, hardware tuh router apa segala macam, terus masuk ke antena, terus mulai desain. Jadi oke, ini kita punya barang mau disambungin. Cara nyambungnya kan nggak sembarangan, kita harus merancang dulu di atas kertas supaya sambungannya bagus. Jadi ini mulai desain, terus nanti ada masalah keamanan, terus desain harus ada konfigurasi segala macam sih sebenarnya. Oh berarti di sini ini sekalian implementasinya. Nah ini sisanya adalah pendukung. Kalau kita gelar ini kan saya butuh keamanan lah, butuh listrik lah, butuh apa pendukung. Jadi pelan gitu bukunya. Mulai dari kenapa harus seperti itu, teorinya seperti apa, makhluknya seperti apa, bagaimana mulai ngutak-atik megang makhluknya, desainnya kayak gimana, sama instalasi segala macam. Oke, baru masuk ke sini pelan-pelan. Nah yang terakhir, biasanya di akhir-akhir buku saya suka nyelipin pengalaman orang-orang yang sudah implementasi di lapangan seperti apa. Soalnya waktu orang baca, orang kan oke lah dari buku ini dapat teori. Tapi orang juga pengen tahu pengalaman orang seperti apa sih. Gitu. Supaya lebih percaya lagi sih. Kalau cuma dari buku doang, ya udah. Kalau ditambahin, si ini ternyata berhasil karena gini, si ini ternyata berhasil karena gini. Nah ini lebih menarik lagi, mulai terakhir pengalaman lapangan. Gitu ya. Saya akan coba masuk buku yang lagi diedit beneran. Ini udah kebayang ya? Hah? Oh, di foto boleh. Serius banget lu ya? Wah, nanti dari tetes keluar penulis-penulis canggih hebat kan, keren. Gue demen banget dah. Sekarang saya mulai ngeditnya pakai Google Doc. Google Drive, Google Doc sih. Ya, Google Doc, filenya taruh di Google Drive. Kenapa saya kepaksa kayak gitu? Karena saya nulisnya dengan berapa orang, nggak nulis sendirian. Jadi kalau sendirian nggak masalah cara kayak gini aja. Cuman saya taruh di Google Drive, Google Doc. Coba saya akan masuk dulu. Ini buku yang lagi diedit beneran. Bukunya tentang internet offline. Jadi gimana caranya bikin internet offline? Buku ini dibikinnya sekitar 1 bulan yang lalu, belum selesai. Ini masih dalam proses. Biar kelihatan gimana proses membuat bukunya. Oke, saya masuk. Ini perhatiin. Ini saya nulisnya cuma bab. Nggak ada bab 1, bab 2, 3, nggak ada. Jadi belum diurutin nih babnya. Cuman saya udah saya butuh soal ini bikin, namanya tulis bab, nomornya belum diurut. Pokoknya bab-bab itu udah masalah apa? Ini ngomong soal topik ini ngomong soal topik ini. Saya split per bab. Sebetulnya bab satunya adalah mana bab satunya? Bab satunya ada di bawah kayaknya. Nih pendahuluan. Jadi internet offline, kenapa kita butuh internet offline kayak tadi ya? Kita mulai dari mana? Kenapa butuh internet offline? Saya kasih lihat nih. Nih saya kasih lihat. Kalau ini ngeditnya bareng-bareng berapa orang sekaligus ya? Nih saya kasih lihat aja. Bab satunya udah rada lumayan, udah sampai beberapa bab sudah lumayan yang ini. Ini kemungkinan sekitar 2-3 minggu lagi selesai di buku. Jadi saya nulis buku sekitar rata-rata 1,5 bulan lah. Satu buku jadi, dan sekitar 200-an halaman, 1,5 bulan gitu ya. Cuman lemot. Perasaan di rumah gue kagak selemot ini. Oh udah keluar. Nah ini kenapa kita butuh internet offline? Soalnya ini adalah kondisi sinyal di Republik Indonesia. Ini sinyal di Jawa Barat, kelihatan di selatan Jawa Barat sinyalnya parah. Terus ini 5G di Indonesia yang katanya menterinya kita bakal 5G ya? Ya katanya, tapi kayaknya lagi pelajaran PHP gitu, jadi katanya. Tapi bandingin sama Thailand, 5G sama Thailand. Indonesia, Jakarta, ya begitu dah Republik. Lu mau foto yang ini nggak usah lah. Lihat aja di Encraft. Ya, jadi jadi bagian awal adalah kasih tahu kenapa kita menjadi itu.
Biar, dan kalau ini rada-rada pesimistik, cuman kan kita kasih solusi dengan kondisi sinyal yang lucu di Republik Indonesia. Kita ternyata punya solusi. Caranya gimana? Ya kita bikin internet, nggak ada internet, nggak usah pakai internet. Internet tanpa internet supaya kita tidak tergantung internet, gitu kan? Bingung ya? Gimana caranya kita bikin internet tanpa internet supaya kita tidak tergantung internet, gitu kan? Gitu. Beres ya? Dah. Ya. Kita bisa minta dari bukunya. Apa? Bisa minta dari bukunya. Jangan. Ini ada di wiki semua sih sebenarnya. Kalau drive bukunya nggak boleh. Ini bukunya mau diterbitin soal. Curang lu. Nah, perhatiin cara nge-format ya. Tadi saya kasih lihat dulu lah. Nih, saya kasih lihat yang belum ada ininya ya. Ya, jangan, salah klik saya. Saya akan klik. Nih perhatiin, ini baru cuman ininya doang, apa? Bab sama subbabnya doang, isinya belum ada. Jadi waktu saya nulis, biasanya saya udah bikin, oke, saya perlu bab ini, saya perlu subbab ini. Tapi ini bisa berubah nanti. Jadi ini diantara kita langsung, oh kayaknya kita perlu tambahin bab ini, kita perlu tambahin subbab ini. Terus bentuknya kayak gini, kosong, isinya kosong, nggak ada apa-apa. Tapi kita udah punya daftar isi dulu sih sebenarnya per bab. Terus ya, nanti pelan-pelan kita isi yang ini. Tapi kita dalam kepala udah mulai tahu, oh saya butuh, kan di sini kan judulnya tentang ini ya, mengukur. Kita akan ukur sistem. Nah, mulai harus mengukur apa, tulis. Nah, ini mainannya ini mainannya di sini. Ini di blok. Di sini ada judul, judul 2, judul 3, ada judul bukunya. Jadi kita main di sini. Oke. Kalau judul buku adanya judul yang gede. Kalau judul bab judul 1, subbab judul 2, subnya subbab lagi judul 3. Nanti subnya judul 4 dan seterusnya. Jadi kita bikin strukturnya dulu. Jangan langsung ke tulisannya, tewas. Kalau kita langsung ke tulisan, kita biasanya nggak bisa tracking yang belum apa. Jadi sarannya bikin ininya dulu, oke? Baru nanti kita isi pelan-pelan, oke? Nah, coba saya kasih lihat. Ini udah bayang ya cara berpikirnya. Bermainnya di sini ya, mainnya di sini loh, main di sini. Kalau boleh saran sih, ternyata enak banget pakai Google Doc. Lebih enak daripada pakai Word. Asli, ini lebih enak kemana-mana. Udah gitu kan bisa sharing sama orang ya. Jadi kita bisa kolaborasi, nulisnya barengnya enak banget. Dan kalau kita lagi nulis bisa kayak gini nih. Ini kan posisi mengedit. Kalau kita cuma pengen ngasih saran, bisa diklik gini nih, klik, terus saran. Terus saya nulis di sini. Misalnya di sini ya. Ini perlu ditambah tentang OS Mikrotik, gitu. Enter. Saya keluarin ya. Warnanya hijau kelihatan. Itu saran. Jadi saya bisa tahu. Oh, dan kelihatan di sebelah sini yang lagi nyaranin siapa? Kelihatan. Dan nanti ada notifikasi di file di Google Drive-nya, di filenya kelihatan. Ini ada 1 saran, ini ada 2 saran, itu kelihatan. Nanti kita harus bersihin saran-saran tadi. Saran itu tidak harus dari orang lain, saran itu bisa dari kita sendiri buat ngingetin diri sendiri juga nggak masalah. Jadi nulis buku tuh kayak gini banget. Oke? Jadi jangan pernah mengandalkan otak kita buat ingat, karena otak kita terlalu sempit. Mendingan otak kita dipakai buat pacaran, itu lebih bagus daripada buat ingat. Setuju kan? Si Gasper nggak setuju, Olia nggak setuju, di belakang udah tahu gue. Ini beres ya? Oke. Sekarang saya akan kasih lihat lagi yang sudah agak-agak lumayan jadi. Mana ya? Ini kayaknya. Ya. Tapi gue mau ngasih lihat apanya, ini sama aja sih, nggak beda. Terus kalau saya nulis buku, ini udah diproteksi sama orang. Saya nulisnya biasanya kayak PowerPoint banget.
ini nggak bagus sih sebenarnya. Cuman buat awal daripada gua lupa, mending bikin poin. Kalau nggak lupa, kalau dalam bentuk tulisan langsung lupa. Jadi mendingan poin yang pentingnya ditulis dulu, tetap nanti kalau mau dikembangin lagi nggak masalah. Gitu. Tapi kalau saya udah pada posisi kadang-kadang saya lihat, oh udah cukup, ya udah. Kan ini kan cuma gini ya, perangkat set survei. Kalau kita melakukan survei, kita butuh apa aja yang perlu dibawa. Kan bentuknya poin dong. Masa pakai kalimat panjang lebar kan nggak enak bacanya. Jadi poin aja. Kita perlu bawa apa? Komponen antena, kita butuh senter, kita butuh laptop, kita butuh smartphone, kita butuh meteran, safety hat, tangga, kan poin aja. Tapi kalau saya nulis juga biasanya poin dulu. Di sini harus diterangin ini, nanti mulai diterangin. Gitu. Jadi kalau lihat buku saya banyak kayak gini, poinnya banyak banget sih. Kadang-kadang saya submitnya dengan kondisi banyak poin aja udah. Soalnya emang poin aja yang penting mah. Udah, tuh kan kelihatan poinnya banyak banget ya. Poinnya banyak banget sih asli. Oke, terus dan supaya meyakinkan saya seringkali hasil praktek. Ini kalau ini tentang site survey. Jadi kita mau instalasi peralatan wireless di lapangan. Jadi saya nyaranin gimana caranya dapat posisi lokasi gimana. Suruh orang pergi pakai handphone, suruh share log. Caranya share log gimana? Diterangin cara share log, install apa, pakai WhatsApp, share log. Udah gitu aja. Udah gitu. Nah ini share log pakai WhatsApp, gitu doang sih. Terus kita dapat lokasinya kayak gimana? Udah. Terus gimana caranya kita ngerancang ini kuliah minggu depan ya? Ya apa 2 minggu lagi, nggak tahu antara minggu depan 2 minggu lagi lah. Jadi kita akan belajar ini juga. Terus di sini mulai cara bikin jaringannya kayak gimana. Nah terus kalau mau murah bisa pakai antena penggorengan lah, apa ada di bab yang lain. Udah cuma gitu doang. Di sini ada referensi nggak ya? Coba lihat. Nih. Nah yang penting referensi. Bahasa apa ini referensinya? Inggris. Usahain referensi pakai bahasa Inggris. Jangan pernah pakai bahasa Indonesia. Nilai lu turun langsung. Lu emang gak jago. Referensi bahasa Inggris katanya jago banget. Walaupun yang kita ambil cuma judulnya doang, tapi bahasa Inggris. Terus ya, bukunya ada di mana? Bukunya ada di sana. Ini penting banget. Jadi waktu kita nulis juga kadang-kadang kita harus bukan songong sih sebenarnya. Agak ada arogan sedikit bahwa kita emang jagoan. Walaupun yang diambil cuma judulnya doang dan kita cuma baca 2-3 halaman doang, tapi kan referensi doang. Referensi boleh ambil dari website. Jadi website mana pernah kita baca ditulis di sini boleh. Kayak ini kan ada URL-nya apa? Nggak apa-apa. Terus? Gampang kan? Ada pertanyaan? Nah, tapi seperti tadi saya bilang, kecepatan kita nulis paling sekitar 45 halaman per hari. Kalau serius ya, 45 halaman. Lu berapa per hari? Saya kalau lagi serius-serius sekali bisa 10-20 kok. Kira-kira boleh 4. Ya, itu kalau lagi serius. Dan biasanya bahannya udah ada. Jadi kita pernah ngoprek sebelumnya, ada catatannya, itu bisa sampai 10-20. Kalau kita blank dari nol banget, kita baca buku, terus kita ambil rangkuman dari buku-buku yang lain, dari materi-materi kita rangkum, kecepatannya lebih pelan. Jadi bisa 45 halaman. Tapi kalau kita udah pernah baca, udah pernah ngoprek, udah ada catatan, bisa cepet kayak 20-an halaman per hari, sih oke. Jadi yang normal akan 45 halaman per hari. Kalau kita targetnya 200 halaman, berarti kita butuh sekitar kalau 5 halaman per hari 40 hari. Buat satu buku 200 halaman 40 hari. Dan itu bisa disambi sih. Saya nulis buku biasanya kalau nulis seriusnya saya biasanya sebelum subuh sama sesudah subuh. Itu tiap orang punya waktu yang lain masing-masing ya. Saya kebiasaannya kayak gitu. Dan saya tidurnya jam 9 malam. Lu pasti pada melek semua kan. Karena tidur jam 9, saya bangun jam 3 pagi. Tiap hari.
Jadi saya kalau udah pagi, biasanya jam 3 bangun, udah segala macam, habis subuh mulai nulis. Biasanya saya akan nulis sampai sekitar jam 10, jam 11-an nulis. Udah gitu mulai kerjaan yang tidak bermutu. Biasanya gitu. Zoom gitu, pokoknya yang kerjaan yang gombal-gombal gitu lah. Ya, yang SCP itu Apa? ya SCP Oh, SCP ngopi. Mau ngopi. Oh, cara ngopi. SCP spasi, SCP adalah secure copy ya. SCP spasi source destination. Ada source, ada destination. Jadi bisa dari sini. Oh, pengen ngopi dari sana ke sini. Kalau pengen ngopi, oh jangan SCP gitu kalau pengen ngopi. Gini caranya. Gimana sih caranya waktu itu? Kita harus nempelin. Ini topik lain ya. Samba. Masuk ke wiki saya, tulis Samba. Terus nih konfigurasi. Ke bawah lagi. Di sini ada cara nempelin. Jangan pakai SCP. Tempelin folder sana ke komputernya kita. Oke. Caranya ini mon -t CIFS IP-nya sana, foldernya apa namanya, terus taruh di folder kita apa, passwordnya apa, username-nya apa. Oke. Sekarang saya rada lupa namanya apa, saya akan masuk ke server. Oh, wah, habisnya udah habis di sebelah sana. etc samba sorry. Oke. Namanya library 2 ya. Bentar. Tapi ini kondisi harddisk kehabisan nih. Bentar, saya harus nge-delete dulu. Nih harddisknya udah tinggal 0 karena tadi saya ngopiin file. Web design saya copy, ada folder namanya web design saya copyin. Var data var www html library 2 ya. Web design saya delete sedikit ya. Mana yang enaknya di delete? Remove min rf css, ini ada css 3 nih yang nggak beres nih. CSS 3 missing manual, ini nggak beres nih. Mana lagi yang nggak beres ya? Masih belum. Ini ngeri juga sayang banget ngedeletein nih. Saya harus kepaksa ngedelete nih ya. Yang ini saya matiin dulu ya, rekaman matiin dulu ya.